Nama saya Ali Arifandi dengan NIM A50125309192. Saya mahasiswa Universitas Tadulako angkatan tahun 2025 dalam rangka pemenuhan tugas mata kuliah pengantar pendidikan. Saya mewawancarai Bapak Irwan SPD yang berprofesi sebagai seorang guru di SMP Negeri 2 Palu. Baik, langsung saja kita mewawancarai beliau. Assalamualaikum Pak. Mohon izin Pak, untuk pemenuhan tugas ini izinkan saya untuk melakukan wawancara singkat kepada Bapak. Sekiranya Bapak bisa meluangkan waktunya untuk melakukan wawancara. Pertanyaannya, menurut Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting bagi individu maupun masyarakat? Menurut Bapak, pendidikan sepanjang hayat bagi Masyarakat. individu dan masyarakat. Ya. Menurut Bapak pribadi, ini menurut pandangannya Bapak, mengapa pendidikan sepanjang hayat penting untuk pribadi dan masyarakat? Ya. Pendidikan sepanjang hayat adalah pendidikan yang tidak memandang dari jenjang usia. Pentingnya adalah bahwa pendidikan itu tidak memandang usia, artinya usia 50, 30, ataupun 60 tahun itu tidak dibatasi oleh usia. Sehingga pendidikan itu tetap berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan oleh pemerintah. Terus untuk pribadi, pendidikan adalah merupakan suatu kebutuhan pribadi yang mana bisa menambah wawasan dan ilmu pengetahuan. Sementara secara umum, pendidikan sepanjang hayat adalah tidak memandang dari segi usia, bisa melalui pendidikan non formal, informal, dan formal. Itu secara umumnya. Jadi kesimpulannya, pendidikan sepanjang hayat tidak memandang dari segi usia. Pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak pernah mengikuti kegiatan belajar di luar jalur formal seperti kursus, pelatihan, seminar, dan apa motivasinya? Baik, kalau untuk berbicara terkait dengan pendidikan kursus, pelatihan, atau sejenisnya, Bapak pernah mengikuti yang pertama pelatihan yang bertujuan untuk melatih setiap individu ataupun seorang pendidik untuk program-program tertentu dalam hal tujuan pendidikan. Manfaatnya adalah saya pribadi mampu memanfaatkan pelatihan tersebut dan dapat diaplikasikan kepada rekan sejawat atau melalui pembahasan di satuan pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Bagaimana pendidikan non formal atau informal memberi manfaat dalam kehidupan Bapak? Sangat bermanfaat, sebab pendidikan non formal yang dimulai dari pendidikan kursus, pelatihan, pendidikan kesetaraan itu sangat bermanfaat. Yang pertama, kalau untuk pendidikan non formal bermanfaat bagi masyarakat adalah adanya pendidikan non formal yang melalui jenjang pendidikan kesetaraan. Ini ada yang disebut dengan paket A, paket B, paket C yang bertujuan bermanfaat untuk masyarakat, dapat mengikuti pendidikan tersebut melalui jenjang bagi yang peserta
bagi yang masyarakat yang belum memiliki ijazah sama sekali, maka perlu melalui jenjang pendidikan kesetaraan paket A. Dan yang tidak memiliki ijazah SMP boleh melanjutkan atau mengambil ijazah kesetaraan melalui paket B, dan selanjutnya di paket C bagi yang tidak memiliki ijazah SMA, maka disebut pendidikan kesetaraan merupakan pendidikan yang disetarakan dengan pendidikan formal. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari? Pendidikan sepanjang hayat dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu dengan melakukan edukasi di masyarakat, bersosialisasi di masyarakat, kemudian saling berkolaborasi dengan pemangku pendidikan, pemerhati pendidikan, kemudian melakukan sosialisasi dan lain sebagainya. Pertanyaan selanjutnya, apa tantangan terbesar dalam mewujudkan pendidikan sepanjang hayat di masyarakat kita saat ini? Tantangan terbesarnya itu adalah kurangnya kesadaran masyarakat atas manfaat dari pendidikan. Itu merupakan suatu tantangan terberat. Yang kedua, waktu yang membatasi setiap individu yang disebabkan adalah banyaknya kesibukan masyarakat, yang mana di masing-masing masyarakat itu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga kita sulit memberikan edukasi kepada masyarakat terkait pendidikan sepanjang hayat. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Cara mengatasi tantangan tersebut adalah dengan melakukan pendekatan-pendekatan dengan cara memberikan bimbingan, pelatihan kepada masyarakat, kemudian membuka lapangan pekerjaan yang bisa bermanfaat untuk masyarakat guna menambah skill atau keterampilan yang mereka peroleh dari program-program kegiatan itu, sehingga bermanfaat guna meningkatkan tujuan pendidikan untuk kesejahteraan mereka sendiri. Pertanyaan selanjutnya, apa harapan Bapak terkait perkembangan pendidikan sepanjang hayat di Indonesia? Untuk pendidikan sepanjang hayat di Indonesia sekarang ini, kalau melihat secara umum, sudah sangat berkembang pesat, yang dimulai dengan adanya program-program pemerintah yang melalui lembaga-lembaga kursus, lembaga pendidikan lainnya, kemudian organisasi-organisasi yang dibangun oleh masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan pendidikan untuk pendidikan sepanjang hayat ini sudah sangat terbuka lebar. Dengan adanya pendidikan non formal yang dimulai dari lembaga pendidikan yang disebut dengan pusat kegiatan belajar masyarakat, kemudian lembaga kursus dan pelatihan, kemudian kalau untuk pendidikan usia dini itu dimulai dari PAUD yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga tertentu yang bergerak di bidang pendidikan. Pertanyaan selanjutnya, apa pesan Bapak bagi saya sebagai mahasiswa agar saya semangat dalam menjalankan pendidikan sepanjang hayat? Menurut Bapak, motivasi Anda sebagai mahasiswa adalah jangan pernah berputus asa dalam
mengejar pendidikan. Kemudian pendidikan sepanjang hayat bukan hanya berfokus pada satu titik, yang mana pendidikan formal saja, tetapi pendidikan sepanjang hayat mencakup ke semua hal, yang mana yang disebutkan ada yang pendidikan non formal, ada yang pendidikan formal, dan ada yang pendidikan informal. Pendidikan informal yang dimulai dari lingkungan keluarga, kemudian lingkungan masyarakat, kemudian lingkungan pendidikan non formal seperti yang Bapak sebutkan tadi, ada yang melalui jenjang pendidikan kesetaraan yang dikelola oleh lembaga satuan pendidikan non formal, yaitu PKBN atau LKP. Itu bisa menjadi motivasi mahasiswa untuk memperdalam ilmu pendidikan sepanjang hayat, sekurang-kurangnya bisa berkunjung pada salah satu satuan tersebut, sehingga menambah wawasan dan ilmu atau pendidikan yang Anda miliki, sehingga bisa mengetahui bagaimana pendidikan sepanjang hayat yang diterapkan oleh pemerintah ataupun yang diselenggarakan universitas-universitas yang bertujuan untuk meningkatkan pendidikan sepanjang hayat. Jadi motivasinya adalah jangan pernah berhenti untuk belajar, jangan pernah berputus asa dalam mengejar pendidikan, selalu kreatif, inovatif, dan tujuannya adalah demi kesejahteraan secara pribadi, dan yang terakhir dapat bermanfaat bagi bangsa dan negara untuk masa-masa yang akan datang, sehingga bermanfaat dari diri sendiri dan juga bermanfaat bagi masyarakat sekitar. Kira-kira itu saja, atau mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan terkait dengan wawancara ini. Selebihnya itu pendidikan sepanjang hayat itu kita tidak bisa mengukur dari tingkatan usia, tetapi pendidikan sepanjang hayat merupakan suatu pendidikan yang tidak memandang usia, baik usia belajar maupun usia yang sudah berusia lanjut. Salah satu contoh motivasi adalah salah satu masyarakat yang belum memiliki ijazah SMA atau yang ingin menjadikan hidupnya lebih sejahtera atau bertujuan untuk meningkatkan pendidikannya, itu dengan cara mengikuti pendidikan kesetaraan di satuan pendidikan non formal, sehingga apa yang dia capai bisa tercapai sesuai dengan apa yang diharapkan dengan adanya satuan-satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan di bidang pendidikan non formal, yang membuka peluang bagi masyarakat untuk menyetarakan jenjang pendidikannya dengan tidak melihat batasan usia. Jadi motivasi utamanya adalah selalu belajar, kreatif, inovatif, dan jadilah mahasiswa terbaik untuk generasi bangsa selanjutnya. Ada lagi? Yang terakhir sudah? Terima kasih atas kesempatan yang Bapak berikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kesimpulan dari wawancara tadi yaitu pendidikan sepanjang hayat sangat penting untuk pengembangan individu dan masyarakat. Dapat diakses melalui jalur formal, non formal, dan informal, serta menghadapi tantangan
yang perlu diatasi agar dapat terwujud di Indonesia?